kita boleh lihat bahwa Tuhan Yesus boleh mati di atas kayu salib, mengorbankan akan hidupnya karena supaya setiap manusia mempunyai sesuatu togetherness atau relationship dengan Tuhan. Ada amin saudara? Kalau Tuhan tidak berkorban untuk kita, maka dari itu tidak akan terjadi suatu relationship. Karena relationship antara Tuhan dan manusia telah terputus karena dosa-dosa daripada saudara dan saya. Daripada dosa daripada manusia. Oleh sebab itu relationship antara Tuhan dan manusia terpisah. Oleh sebab itu oleh kasih Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, setiap daripada kita mempunyai sesuatu relationship melalui pengorbanan untuk hidup kita mau hidup di mana relationship di dalam rumah tangga kita menjadi baik. Saya percaya untuk relationship kita baik perlu ada pengorbanan satu dengan yang lain. Ada amin saudara? Karena setiap daripada kita belum perfect, belum sempurna. Setiap daripada kita, karena ketidaksempurnaan kita, kita masih bisa sometimes menyakiti satu dengan yang lain. Kita mungkin tidak mau untuk menyakitin akan sesama kita, tetapi yang terjadi kadangkala kita bisa menyakitin akan orang yang lain. Tentunya kita pun yang disakitin kita juga mungkin tidak mau. Tetapi saudara, dengan kerelaan kita di dalam pengorbanan, kita boleh menjalin sesuatu relationship. Nah, di dalam hari ini saya ingin bersama-sama kita membuka di dalam Kisah Para Rasul. Saya sangat pada saat saya membaca ayat ini, saya mendapatkan sesuatu yang mana kita bisa belajar bersama-sama dari ayat ini. Di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ke-20, pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasal ke-20. The Book of Acts, chapter 9, verse 20 to 25. Dikatakan, ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di situ ia yaitu Rasul Paulus, ya, yang pada saat itu masih bernama Saulus, dan di situ dikatakan bahwa ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukanlah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap bahwa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena itu ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Berapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam suatu keranjang. Hari ini sesuatu yang menarik, bukan kehidupan daripada Rasul Paulus. Kita tentunya sangat heran apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kehidupan daripada Rasul Paulus, setiap daripada kita telah mendengar akan ceritanya. Tetapi di antara kita mungkin kita jarang mendengar. Yang hari ini saya ingin khotbahkan, yaitu pemegang tali. Ada orang-orang yang mana di dalam cerita daripada apa yang kita baca, orang-orang yang memegang tali yang pada saat itu dikatakan bahwa setelah Saulus mendengar bahwa orang-orang Yahudi
Mereka yang tidak menyukai akan Paulus atau Saulus. Yang mana Paulus akan dibunuh oleh mereka. Mereka merencanakan untuk membunuh akan Saulus. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ada orang-orang yang berani. Ada orang-orang yang merelakan akan hidupnya. Ada orang-orang yang mau untuk melakukan sesuatu untuk Paulus yang nantinya kita kenal dengan Rasul Paulus. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus setelah bertobat, dia memberitakan akan Injil. Dengan berapi-api, dengan luar biasa. Menyatakan, memberikan kesaksian tentang Mesias. Siapa yang mati untuk keselamatan daripada manusia. Sesuatu yang diberitakan secara luar biasa. Kalau kita melihat bahwa Injil di dalam perjanjian baru, 2/3 daripada Injil yang menuliskan adalah Rasul Paulus. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara dan saya perlu ingat bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bahwa orang-orang Yahudi ingin membunuh akan Rasul Paulus. Rasul Paulus yang begitu hebat. Rasul Paulus yang begitu luar biasa akhirnya. Sebenarnya tidak akan terjadi kalau tidak ada orang-orang yang menjadi pemegang tali. Ada amin saudara. Karena pintu gerbang telah ditutup, telah dikepung saudara. Rasul Paulus tidak akan bisa keluar dari pintu gerbang. Karena kota pada saat itu telah dikepung semuanya. Ada sesuatu benteng yang besar. Kita seperti apa yang saya ilustrasikan di dalam gambar yang saya berikan. Ada orang-orang yang mau hidup, memberikan, yang sacrifice akan dirinya. Kalau saya boleh gambarkan saudara, pada saat mereka menurunkan, sebenarnya apa yang terjadi? Saya percaya mereka berdebar-debar. Mereka mungkin akan mengalami kematian kalau ada orang yang mengetahui. Berapa banyak percaya akan hal ini? Kalau mereka Rasul Paulus saja tidak berani berhadapan dengan orang-orang Yahudi, bahwa dia akan dibunuh. Saya percaya sesuatu dangers yang ada, yang pada saat itu terjadi di kota itu. Sesuatu yang luar biasa, yang bahaya terjadi di dalam kehidupan mereka bersama dengan Rasul Paulus. Saya percaya mereka merundingkan satu dengan yang lain. Dan sampai akhirnya, ayo kita masukkan Paulus di dalam keranjang. Kita akan turunkan bersama-sama. Saya percaya enggak hanya satu orang. Karena tempat yang begitu tinggi. Mereka mengulurkan. Ya, enggak ada pemegang tali di dalam Alkitab, enggak ada saudara. Ya, tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus diturunkan. Rasul Paulus berada di dalam keranjang. Mereka menurunkan pada malam hari sesuatu kehidupan yang mana kehidupan mereka rela. Seperti apa yang dilakukan oleh Esther, if I perish, I perish. Kalau aku harus mati, aku harus mati. Saya percaya kehidupan daripada mereka yang menurunkan akan Rasul Paulus. Injil tidak akan dituliskan oleh Rasul Paulus karena cerita daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 adalah kehidupan permulaan daripada Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus tidak akan terus berlangsung kalau tidak ada orang yang mau rela berkorban dan dipakai oleh Tuhan. Ada amin saudara. Rasul Paulus tidak akan menjadi orang yang hebat. Tapi saya percaya karena Tuhan mau memakai akan kehidupan manusia. Tuhan mau memakai akan kehidupan orang-orang yang rela mau berkorban. Yang berani menghadapi akan maut. Berani menghadapi akan apa yang terjadi. Saya begitu melihat saudara. Begitu kehidupan kemarin saya merenungkan kembali. Banyak sekali orang-orang yang menyerahkan akan hidupnya untuk Tuhan. Bertahun-tahun melayani, mereka setia di dalam pelayanan, di dalam gereja AFGF. Sesuatu yang luar biasa.
sesuatu pengorbanan. Kalau saya boleh bayangkan bahwa mereka juga sebagai orang-orang pemegang tali yang memberikan akan kehidupan untuk generasi yang akan datang. Ada amin saudara. Mereka yang rela meninggalkan apa yang mereka punya. Meninggalkan, bahkan mengalami struggle di dalam hidupnya. Tetapi mereka mau mengulurkan akan tali bersama-sama untuk memberikan generasi yang akan datang. Generasi yang akan meneruskan akan pekerjaan daripada Tuhan. Saya percaya Rasul Paulus mereka diturunkan untuk meneruskan akan pekerjaan Tuhan. Ada amin saudara. Kita bisa melihat daripada hal ini. Siapakah sebenarnya pemegang tali itu? Tidak ada orang yang mengetahui, saudara. Nama daripada pemegang tali itu. Pemegang tali itu tidak disebutkan akan namanya. Tetapi mengandung sesuatu arti yang luar biasa. Sebab tanpa ada orang-orang yang mau memegang tali. Maka dari itu saudara, akan terjadi tidak ada sesuatu kelanjutan. Saya percaya di dalam kehidupan setiap daripada kita, setiap daripada orang tua yang ada di tempat ini, saudara adalah pemegang-pemegang tali tanpa saudara sadarin untuk generasi yang akan datang, yaitu anak-anak saudara. Ada amin saudara. Saudara adalah pemegang tali. Bagaimana menyelamatkan akan anak-anak saudara. Saudara mengulurkan akan tali meskipun bahaya, mungkin meskipun ada sesuatu kekurangan, mungkin ada sesuatu kelemahan. Bagaimana kita mengulurkan tali untuk anak-anak kita. Tanpa mungkin kita sadarin bagaimana kita struggle untuk membawa akan keturunan kita, generasi yang akan datang. Untuk melebihi akan kehidupan. Seperti Rasul Paulus melebihi akan kehidupan daripada pemegang tali. Ada amin saudara. Pemegang tali tidak dituliskan akan namanya. Mungkin pada saat itu, kalau saya boleh ilustrasikan. Setelah Rasul Paulus mungkin pergi, keluar daripada kota itu. Karena orang Yahudi tidak menemukan. Mungkin ini ilustrasi saya. Tidak disebutkan dalam Alkitab. Mungkin mereka binasa. Karena apa? Karena mungkin orang-orang Yahudi tetap mencari. Kenapa Paulus bisa lepas? Maybe. Tetapi yang jelas yang kita bisa lihat. Bahwa pemegang tali itu membawa kehidupan yang akan datang. Sesuatu di mana kalau kita boleh melihat. Di dalam kehidupan living sacrifice, kita memberikan akan hidup kita sebagai persembahan untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam segala area di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sebagai orang yang tidak dikenal di gereja ini sebagai seorang penyanyi, tidak dikenal sebagai seorang yang berdiri untuk menyampaikan akan firman Tuhan. Tapi saya percaya, saya melihat, dan saya sendiri boleh mengakuin ataupun boleh mengangkat topi untuk saudara. Bahwa saudara-saudara semua yang ada di dalam gereja ini adalah pemegang tali. Untuk generasi yang akan datang. Pemegang tali untuk kelanjutan daripada pekerjaan Tuhan. Kelanjutan pemegang tali akan pekerjaan di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga saudara. Saudara, mungkin saudara hanya sekedar guru sekolah minggu. Mungkin saudara hanya pengajar iGrow. Mungkin saudara hanya sekedar berada di dalam care group. Untuk sekedar kegiatan setiap Saturday. Tanpa saudara sadarin bahwa saudara adalah pemegang tali. Amin saudara. Mungkin nama saudara tidak dikenal. Tetapi saudara adalah pemegang tali seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Paulus. Paulus yang boleh menjadi orang yang begitu dipakai oleh Tuhan sampai titik akhir daripada kehidupan Paulus. Tetapi semuanya ini terjadi. Karena apa? Karena ada pemegang tali. Yang mau memberikan akan hidupnya. Yang mau mengantarkan akan kelanjutan daripada kehidupan daripada Rasul Paulus. Di dalam sesuatu tim saudara.
Di dalam sesuatu tim, entah itu football, entah itu sepak bola, soccer, atau di dalam tim basketball, semua segala sesuatu di dalam pertandingan yang ada sesuatu tim, sangat diperlukan pemegang tali. Siapa mereka sebenarnya? Mereka adalah orang-orang yang memberikan assist. Kalau sepak bola, they just give assistant untuk orang lain menembakkan suatu gol. Mungkin dia tidak dikenal sebagai orang yang terkenal yang mencetak gol. Saya percaya seperti Jeremy Lin, mungkin dia tidak memainkan atau menghasilkan gol yang banyak, tetapi di mana dia bisa bermain dan memberikan assist kepada teman-temannya yang lain untuk memenangkan akan sesuatu pertandingan. Orang yang memberikan assistance, saya percaya mereka tidak berbeda dengan orang yang menghasilkan gol. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau saya boleh memikirkan, boleh merenungkan, saya ingin untuk setiap daripada kita, anak-anak muda yang ada di tempat ini, untuk mengingat akan jasa daripada orang tuanya. Seperti orang tua saya. Orang tua saya memberikan sesuatu eksis kepada saya. Supaya apa? Supaya saya melebihin akan dia. Tapi saya menyadarin, bukan dengan semua dengan apa yang saya dapatkan sendiri, tetapi saya boleh menyadarin bahwa karena orang tua kita, mereka yang mengulurkan akan tali untuk setiap daripada kita. Ada amin, saudara. Saudara bukan hidup sendiri, tetapi ada orang-orang yang mengulurkan tali untuk saudara. Ada orang-orang yang begitu mengasihin. Ada orang-orang yang memberikan assist sehingga saudara bisa mungkin mencetak gol. Ada sesuatu kesuksesan. Kesuksesan seperti Rasul Paulus sukses karena ada orang-orang yang mau memberikan akan hidupnya sebagai pemegang-pemegang tali. Mereka pemegang tali itu orang yang rela berkorban. Mereka benar-benar mau untuk mengorbankan akan hidupnya. Di dalam sesuatu bahaya, di dalam segala sesuatu mungkin berat dan lain sebagainya. Saya percaya bukan pekerjaan yang ringan, sesuatu yang berat. Tetapi di situ membawa sesuatu kesuksesan bagi orang lain. Di dalam kehidupan gereja di tempat ini, mari saudara, biarlah setiap daripada kita mau untuk menjadi orang-orang yang memegang tali, supaya orang lain menerima keselamatan. Ada amin, saudara. Setiap daripada kita perlu, tidak hanya keselamatan hanya sekedar jasmani, tapi bagaimana dengan keselamatan daripada jiwa kita. Apa artinya firman Tuhan katakan? Mendapatkan seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Oleh sebab itu, sangat diperlukan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan akan kasih daripada Tuhan. Kasih daripada Tuhan telah diberikan kepada kita. Biarlah hendaknya kita mau bersama-sama melanjutkan akan pekerjaan Tuhan, memberikan sehingga kasih daripada kita orang boleh mengalami sesuatu pertobatan. Pemegang tali mereka berani membayar akan harganya. Saudara, setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya ada harganya. Lihat, mungkin jas saya ada harganya. Kacamata saya ada harganya. Sabuk saya ada harganya. Apa yang saudara pakai semua ada harganya. Kursi yang saudara pakai ada harganya. Ada amin, saudara. Saudara melihat akan hal ini?
Ya. Sebagai seorang yang memegang tali, juga ada harga yang harus dibayar. Ada amin, saudara. Setiap daripada kita tidak akan menjadi pemegang tali kalau tidak berani membayar akan harganya. Kita harus berani untuk membayar akan harga. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, yang mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan ia harus menyangkal akan dirinya. Berapa banyak katakan amin? Ada sesuatu yang harga yang harus dibayar. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan baru mengikut akan Tuhan. Ada sesuatu harga yang harus dibayar. Pemegang tali bukan hanya sekedar, ya ayo, ngulurkan. Saya percaya dia menghitung akan harganya. Dia tahu harga yang akan dibayar. Apa yang harus dia bayar. Dia harus rela untuk melakukan akan semuanya ini. Ada amin, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ya, mereka malam hari dengan keberanian untuk membayar harga, mereka mengulurkan, melepaskan akan kehidupan Rasul Paulus. Menurut saya cukup ya. Oh really? Ya. Maaf saudara. Sebenarnya kalau kita lihat sebagai seorang pemegang tali ini, mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar melakukan pekerjaannya. Ya, mereka memikirkan sejenak apa yang dia harus lakukan. Lewat gate nggak bisa, ayo jalan satu-satunya, melompat juga nggak bisa. Of course, turunkan dari atas secara bersama-sama. Mereka hanya sebagai orang-orang yang biasa, mengerjakan tugasnya, mengerjakannya dengan baik. Setiap daripada kita dapat menjadi seorang pemegang tali. Kita nggak perlu untuk menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan tidak menghendakin akan hal ini, tetapi Tuhan menghendakin untuk kita setia di dalam perkara-perkara kecil. Ada amin, saudara. Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Sometimes kita melihat hanya sesuatu yang simple, tetapi seringkali karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang hanya sekedar ya melakukan apa yang kita kerjakan saat ini. Saudara dapat menjadi seorang pemegang tali dengan melakukan akan pelayanan apa adanya. Seperti apa adanya saudara saat ini, lakukan dengan setia, maka dari itu saudara akan menjadi pemegang tali. Ya. Setiap daripada kita, saya ingat akan daripada kisah daripada Musa di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kehidupan daripada Musa, di dalam Keluaran pasal yang keempat. Pada saat Musa diutus, Musa di dalam keadaan bingung, nggak tahu apa yang akan dilakukan. Ya, dan di situ dikatakan bahwa firman Tuhan, Musa, apa yang ada di tanganmu? Saya percaya Musa tidak realize apa yang ada di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita kepingin untuk menjadi, setelah mendengar bagaimana untuk menjadi pemegang tali. Seorang pemegang tali adalah orang yang dengan apa adanya yang dipunyai. Mungkin saudara hanya sekedar ibu rumah tangga. Sepertinya bukan sesuatu yang berarti. Tetapi saudara adalah pemegang tali dengan melakukan kesetiaan sebagai ibu rumah tangga. Ada amin, saudara. Mungkin saudara tidak mempunyai pendidikan yang tinggi seperti mami saya. Tetapi saya percaya, saya melihat bahwa mami saya sebagai pemegang tali untuk kehidupan saya. Bagaimana dia membimbing saya
untuk bisa menjadi pemegang, dia menjadi pemegang tali untuk melanjutkan saya bisa hidup. Di dalam kehidupan, kalau kita ingat daripada Musa. Ibu daripada Musa sendiri, dia karena kasihnya kepada anaknya, dia hanya melepaskan akan Musa di sungai Nil. Melepaskan, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Ya, dia hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di situ kita melihat kehidupan yang luar biasa, yang mungkin ibu daripada Musa, Yokebed tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Musa. Tetapi kita tahu, dengan kesederhanaan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Oh, tongkat Tuhan. Dengan tongkat yang dipakai Musa, yang dulunya tidak berarti apa-apa, sanggup membelah akan lautan, sehingga orang-orang Israel keluar dari Egypt. Sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup, Tuhan mau ya untuk kita memakainya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Sebagaimana seorang pemegang tali itu orang-orang yang tidak quit. Saudara bisa bayangkan, pada saat mereka menurunkan bersama-sama, can you imagine? Kalau tengah jalan mereka quit, nasib daripada Rasul Paulus mampus. Orang-orang pemegang tali tidak ada yang quit. Oleh sebab itu di dalam rumah tangga kita jangan pernah ada orang yang quit. Di dalam sekolah saudara jangan ada yang quit. Orang-orang yang mau untuk menjadi pemegang tali adalah orang-orang yang mempunyai perseverance, mempunyai sesuatu ketahanan, tahan uji di dalam apapun juga. Mungkin mereka berteriak, Paulus kamu kok kegendutan ya? Berat sekali ini di atas, tetapi mereka tidak give up. Ada amin saudara. Menghantarkan Paulus sampai ke bawah. Menghantarkan Paulus sampai Paulus bisa lepas dari kota itu. Tetapi orang-orang yang quit, mereka yang berada di tengah jalan, ya lepaskan aja. Ya, korbankan Paulus. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, mereka tidak akan quit. Mereka menurunkan sampai selesai. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai akan garis akhir. Aku telah memelihara akan iman. Kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pun menuliskan akan hal ini. Bahwa dia tidak quit, dia tidak berhenti. Dia menyelesaikan akan sampai garis akhir. Di dalam kehidupan kita perlu adanya sesuatu orang-orang yang tidak akan quit, tidak akan berhenti menyelesaikan akan tugas kita sampai akhir. Seringkali kalau saya berbicara togetherness, berbicara di dalam hal relationship, pada saat kita tersinggung little bit, kita sudah quit, aku pindah gereja, bye-bye. Menjadi quitter, bagaimana Tuhan bisa menaruh kita untuk menjadi batu-batu yang rapi tersusun seperti apa yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Tuhan tidak akan bisa menjalin relationship kalau kita quit. Kalau kita ini give up di tengah jalan, maka dari itu pekerjaan Tuhan pun akan terhambat karena kehidupan saudara dan saya yang quit di tengah jalan. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mau menjadi quitter, orang-orang yang gampang quit, yang mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, maka dari itu saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang membawa kesuksesan akan rencana Tuhan. Ada amin saudara. Rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara sebagai suami istri, rencana Tuhan di dalam sekolah saudara,
rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ya, kita nggak pernah quit. Tuhan mau di dalam togetherness ini ada sesuatu living sacrifice. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau memberikan hidupnya satu dengan yang lain, rela berkorban, rela melakukan sesuatu demi orang lain, tanpa memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Ada amin, saudara?